Setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Karma berlaku bagi siapapun. Untuk itu melakukan kebaikan bukanlah pilihan melainkan keharusan. Tapi berbuat kejahatan adalah pilihan. Namun yakinlah semua akan ada balasannya, bahkan lebih pedih. Mike William adalah seorang pria asal Florida yang sukses sebagai agen properti. Ia memiliki istri yang cantik bernama Denise, dan putri kecil yang mereka namai Ansley. Mereka adalah gambaran dari keluarga kecil yang bahagia. Mike dan Denise adalah pasangan yang sangat serasi. Mereka bertemu saat masih SMA. Mike merupakan tipe pria yang setia dan sangat mencintai keluarganya. Apalagi semenjak Denise melahirkan Ansley, putri mereka. Mike akan memberikan apapun yang Denise inginkan. Mike memiliki hobi yaitu berburu bebek. Pada Minggu pagi, tanggal 16 Desember tahun 2000, ia bangun lebih awal karena ia berencana akan berburu bebek di Danau Seminole. Danau Seminole terletak sekitar 80 km dari Tallahassee, Florida. Sebelum berangkat, Mike berpesan kepada Denise, jika akan kembali siang hari, lantaran mereka akan mengadakan perayaan pernikahan mereka yang ke-6 tahun. Siang itu berlalu begitu saja, tapi Mike juga tak kunjung kembali dari kegiatannya berburu bebek. Denise mencoba menghubungi Mike berkali-kali, namun tak ada jawaban. Akhirnya Denise menghubungi teman dekat Mike yaitu Brian Winchester dan ayahnya. Mereka mulai melakukan pencarian Mike malam itu. Tapi pencarian itu tak menghasilkan apapun, ditambah cuaca yang tidak mendukung serta suhu malam itu mencapai 19 derajat Celcius, disertai hujan yang sangat lebat. Hari berikutnya, pencarian dibantu oleh pihak kepolisian menemukan petunjuk, yaitu bot yang diduga milik Mike. Di atasnya masih ada senapan, umpan, dan bermacam-macam peralatan lainnya, namun Mike tidak ditemukan di sana. Setelah diselidiki, bahan bakar bot itu masih penuh, seperti tidak pernah dipakai sebelumnya. Seminggu sudah pencarian Mike dilakukan, bahkan ratusan orang, helikopter, para penyelam, dan anjing pelacak dikerahkan untuk menemukan keberadaan Mike. David Arnett, seorang petugas marga satwa Florida, percaya bahwa Mike terjatuh dari bootnya dan tenggelam di perairan dangkal yang penuh buaya. Sehingga Mike diduga dimangsa buaya yang ada di danau itu. Setelah 10 hari pencarian, ditemukanlah topi yang diduga milik Mike. Brian Winchester mengatakan kepada orang-orang bahwa topi itu seperti milik Mike. Tapi setelah diselidiki, dinyatakan bahwa DNA pada topi itu tidak cocok dengan Mike. Tidak ada penemuan yang berarti untuk mengungkap misteri hilangnya Mike. Meskipun pencarian yang melelahkan telah dilakukan selama 44 hari, tidak adanya saksi pada waktu kejadian di danau tersebut juga menyulitkan pencarian Mike. Apakah Mike memang dimangsa oleh buaya setelah jatuh dari bootnya, atau ia adalah korban dari pembunuhan yang bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun pelakunya? 6 bulan setelah pencarian, petunjuk baru mulai terungkap. Pada bulan Juni, seorang penyelam menemukan jaket Mike dan juga lisensi berburunya, dalam keadaan yang baik dan masih terbaca. Demikian juga senternya, yang masih bisa menyala setelah beberapa bulan ditemukan. Tidak lama setelah itu, sepasang waders yang sama dengan yang Mike kenakan saat berburu juga ditemukan. Waders itu bahkan masih utuh, dan tidak ada bekas gigitan buaya. Sungguh hal yang aneh,
jika dugaan sebelumnya bahwa Mike dimangsa buaya, seharusnya ada bekas koyakan atau gigitan buaya pada waders itu. Kasus menghilangnya Mike sangatlah janggal. Beberapa fakta yang ditemukan tidak menunjukkan bahwa Mike meninggal karena dimangsa buaya. Beberapa fakta yang ditemukan tim investigasi pencarian Mike diantaranya adalah 1. Bahan bakar yang digunakan pada but masih penuh, seperti tidak pernah digunakan sebelumnya. Jika memang Mike terjatuh ke dalam danau, seharusnya mesinnya masih tetap hidup dan but akan terus berjalan sampai bahan bakar habis. 2. Senapan yang ditemukan di but milik Mike bukanlah senapan yang biasanya Mike gunakan untuk berburu bebek. Biasanya, ia menyimpan senapannya di kantor untuk alasan keamanan. 3. Jaket, lisensi berburu, dan wader milik Mike ditemukan dalam air setelah beberapa bulan pencarian dalam kondisi baik dan tidak ada bekas gigitan buaya. 4. Tidak ada bukti fisik yang mengarah pada kematian Mike. 5. Buaya akan selalu menyisakan sisa potongan daging saat memangsa manusia. Dalam kasus ini, tidak ada potongan sisa daging yang menunjukkan bahwa Mike dimangsa buaya. 6. Buaya tidak akan keluar sarangnya saat musim dingin, sedangkan waktu menghilangnya Mike adalah saat musim dingin. Sayangnya pencarian Mike haruslah berakhir karena permintaan Dennis. Dengan kesimpulan bahwa Mike dinyatakan meninggal di Danau Seminole karena dimangsa buaya. 17 tahun kemudian, sejak kasus menghilangnya Mike, diketahui bahwa Dennis telah menikah dengan Brian Winchester, sahabat karibnya Mike. Mereka tinggal di rumah yang dulunya ditempati Mike dan Dennis. Kehidupan rumah tangga mereka ternyata tidak harmonis. Sehingga Dennis memutuskan untuk bercerai dengan Brian pada 2012. Dalam sidang perceraiannya, Dennis mengungkapkan ketakutannya terhadap Brian karena sang suami seringkali melakukan kekerasan. Dennis juga mengatakan, jika ia tidak bisa makan dan tidur dengan tenang saat bersama Brian. Setelah perceraian itu, Brian diduga depresi. Ia ingin Dennis kembali menjadi istrinya. Ia bahkan mengancam Dennis dan menodongkan senapannya saat Dennis masuk ke dalam mobilnya. Dennis merasa ketakutan, untungnya Brian kemudian melepaskannya. Ia kemudian melaporkan kepada polisi, dan tak lama setelah itu Brian ditangkap. Fakta mengejutkan terungkap dalam persidangan dugaan kekerasan Brian terhadap Dennis. Brian mengaku bahwa ia adalah orang yang membunuh Mike William 17 tahun yang lalu. Brian juga mengungkapkan bahwa Dennis adalah dalang di balik itu semua. Mereka melakukan perselingkuhan saat Dennis masih bersama Mike. Dennis dan Brian sering pergi berlibur diam-diam ke New York dan mengunjungi rumah masing-masing ketika pasangan mereka pergi. Pada waktu itu, Dennis tak ingin bercerai dengan Mike. Karena ia akan merasa malu menjadi janda karena cerai dan dia juga tidak ingin membagi hak asuh atas bayinya dengan Mike. Akhirnya, Dennis dan Brian berencana membunuh Mike agar mereka bisa hidup bersama. Awalnya, Dennis menyarankan untuk membunuh Mike dan Kathy Thomas, mantan istri Brian. Dengan melemparkan mereka ke laut, seolah-olah terjadi kecelakaan. Namun Brian menolak, karena ia tidak ingin membunuh ibu dari anak-anaknya tersebut. Tetapi kemudian mereka mendapat ide. Dalam pengakuannya pada hari Mike menghilang, Brian mengikuti Mike di danau seperti rencana awal Brian. Saat mereka berada di atas but, dengan sengaja Brian mendorong Mike hingga terjatuh ke dalam air. Berharap Mike akan meninggal karena tenggelam. Tapi dugaannya salah, Mike masih bisa bertahan dengan berenang dan menggapai sebatang pohon. Dengan panik, ia juga melepas waders dan jaketnya untuk membuat pergerakannya dalam air lebih ringan.
Mike berteriak minta tolong, tapi Brian tak kunjung datang menolongnya. Brian mengitari Mike, dan setelah dekat, ia melepaskan tembakan dan tepat mengenai wajah Mike. Akhirnya Mike tewas seketika. Karena meninggalnya Mike tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah kecelakaan, Brian kemudian menyeret jasad Mike keluar dari air dan memasukkan jasad Mike ke mobil Chevrolet-nya. Sepanjang perjalanan, ia mengemudi dengan jasad Mike di bawah terpal dalam bagasi mobilnya. Ia berkendara menuju ke tepi Danau Kar, dan setelah menemukan tempat yang aman. Di sana, ia menggali tanah berlumpur dengan kedalaman 2,7 meter dan menguburkan jasad Mike. Bahkan Mike masih menggunakan cincin kawinnya saat itu. Setelah itu, ia membersihkan mobilnya dan pergi ke pesta Natal. Ia berlagak seolah-olah tak terjadi apapun. Selama 17 tahun berikutnya, tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah Brian lakukan pada Mike, kecuali Dennis. Tetapi kejadian itu akhirnya mulai membebani hubungan mereka, dan mereka mulai menjadi paranoid, merasa seperti sedang diawasi. Meskipun begitu, mereka tetap memutuskan menikah pada 2005. Namun kenyataannya, kehidupan rumah tangga mereka tak seperti yang mereka harapkan. Pada Mei tahun 2018, Dennis ditangkap atas dugaan konspirasi pembunuhan Mike William. Tidak ada yang curiga jika Dennis adalah dalang di balik pembunuhan Mike. Diketahui bahwa Dennis meminta sertifikat kematian Mike dikeluarkan setelah 6 bulan pencarian. Padahal normalnya di Florida, seseorang yang menghilang dinyatakan meninggal jika pencarian tidak ditemukan setelah 5 tahun. Sang mertua bahkan diancam, jika meneruskan pencarian Mike, maka ia tidak akan bisa bertemu cucunya lagi. Namun kini kebenaran mulai terungkap. Dennis tidak bisa mengelak lagi. Dengan meninggalnya Mike, Dennis mendapat asuransi sebesar 1,5 juta US dollar, yang mana asuransi itu juga baru dibuat beberapa bulan sebelum Mike menghilang oleh Brian Winchester. Namun setelah Dennis ditetapkan sebagai tersangka, uang itu akhirnya jatuh ke tangan Ansley putri Dennis dengan Mike. Bahkan pengadilan tidak mengizinkan Ansley menggunakan uang asuransi itu untuk membantu proses penyelidikan sang ibu. Atas perbuatannya, Dennis dijatuhi hukuman 30 tahun penjara, sedangkan Brian, ia mendapat hukuman 20 tahun penjara. Ia mendapat kekebalan hukum dari jaksa karena telah mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyidik keberadaan jasad Mike William dikubur. Demikian cerita A-Story kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di cerita